Ya, terima kasih. Jadi saya itu namanya Bahrain Nasution ya. Umur 82 plus. Jadi hampir ke 83 sekarang. Halo? Ya. 82 jalan 83 lah ya. Diabetes saya 1984. Ya. Terkena diabetes. Waktu itu sebenarnya diabetes saya terdeteksi gulanya 148. Maka berobatlah di Medan, terus berobat diabetes di dokter rumah sakit, berganti-ganti dokter kemana-mana ya cari yang mana yang bisa kira-kira, tapi tak juga dapat hingga pada akhirnya 1965 tahun 2005 berarti 21 tahun diabetes, diabetes saya menjadi 586. Coba. Ya. Tahun 84 kenanya 148, 21 tahun kemudian menjadi 586. Luar biasa kan? Iya, luar biasa, Pak. 1960 dan 2005 itu ada kawan menyarankan, kemudian ada beberapa asal kawan lah ngasih tahu ya, kamu berobat aja ke luar negeri lah. Soalnya kalau di sini kamu nampaknya makin lama makin parah diabetesnya. Ya juga memang saya pikir, tapi berobat ke luar negeri bagaimana waktu ya? Pertama saya pergi ke Singapura, Mount Elizabeth. Di situ 4 hari, 4 malam gitu ya. Mendapat perawatan, mendapat penjelasan yang lebih lebih jelas daripada di Medan pada dokter dari rumah sakit di Medan, bahwa diabetes itu sebenarnya tidak hanya obat yang perlu mengatasinya. Tidak hanya dengan obat, tapi harus saja dengan diet dan juga disiplin. Ya. Jadi waktu itu memang 4 hari saya di situ, saya dapat gambaran bahwa bagaimana mengatasi diabetes itu, tapi di Singapura itu kan terlalu mahal. Harga dolar Singapura itu mahal dibanding dengan rupiah. Tahun itu memang sebenarnya belum begitu mahal, tapi ada perawat di Mount Elizabeth itu, yang saya ngomong sama dia, orang Melayu, bilang kepada saya, Encik ke Malaysia saja. Di sana juga kalau fasilitas perawatan sama dengan di sini, kemampuan dokternya juga sama, ilmu kedokteran itu kan di mana-mana sama katanya kan. Tapi di sana lebih murah, Cik, daripada di sini. Cik, sini mahal sekali, Cik, katanya. Dia bilang gitu ya. Saya memang ngerti. Jadi berikutnya saya ke Penang. Sampai di Penang, waktu itu kan 1 ringgit itu masih berapa? Masih 300-an. 300-an. Lebih. Masih belum seperti sekarang. Jadi tiba-tiba di situ kan naik kita krisis. Jadi mahal. Berat juga jadinya. Tapi waktu 2 kali 3 kali ke Penang itu karena masih frekuensinya, dokter bilang di situ di rumah sakit Adventist, Dokter Lu gitu ya dokternya. Mula-mula saya itu sekali 1 minggu harus datang, tiap minggu. Kesudahannya bertemu dengan 1 orang waktu mau kembali ke Medan, waktu sarapan pagi di hotel Berjaya, ada ketemu seorang laki-laki, anak muda, bawa ibunya yang sedang sakit juga, Cina. Lantas kita ngomong-ngomong, ibunya itu nggak mau makan sama sekali. Sama dengan saya, hanya minum aja. Sampai di Medan, obat dimakan, ada telepon. Kira-kira 2 minggu ya, 2 minggu setelah sampai di Medan kembali, ada telepon pagi lagi sarapan saya. Itu yang telepon Cina yang ketemu di Berjaya itu. Lantas dia bilang, Pak Bahren, ini ibu saya udah sehat loh, Pak Bahren.
Sehat gimana? Saya bilang. Bapak mau tahu dengar? Katanya boleh. Saya bilang. Ibu saya kemarin itu saya beli durian 3, saya pergi kerja, pulang saya kerja, duriannya habis katanya. Loh. Dan ibu saya sudah ke lantai 3, sudah jalan sendiri, tidak dipegang-pegang lagi. Kau apa ibumu? Saya bilang. Ada obat, Pak. Ada yang perobatan namanya Soki. Nah, inilah dia mulai cerita Soki. Di mana itu Soki itu? Ada namanya Ibu Koni di Jalan Profesor Muhammad Yani, Jalan Serdang. Di kantornya itu di bawah ada apa namanya itu ban, penjualan ban dan servis kendaraan, ganti ban segala macam di atas lantai 2. Supaya siap sarapan, saya langsung pergi ke sana. Ke ini yang di alamat dia diberitahu itu dengan istri saya. Naik ke lantai 2, masih dipegangi sama istri saya. Sebelah tangan kiri, pegangan dia apa di besinya. Ketemu dengan Koni, saya tanya, Pak ini klinik? Ya benar klinik. Bapak apa? Saya sakit diabetes. Saya bilang. Oh dia gini. Kalau kita pakai apalah, pakai chip mesin katanya. Pakai FIR. Apa itu? Saya bilang. Nah, tapi minum dulu ini. Nah, disitulah kenal mula-mula minum enzim. Si formula, kasihnya si formula, kasihnya enzim. Naik ke meja, disoki saya. Disoki saya, langsung yang selama ini tersumbat, belum selesai soki, harus ke kamar mandi. Ngelompat. Naik lagi, kasih lagi minum enzim. Selesai satu sehari itu 3 kali gitu ya. Mau pulang, keluar lagi. Cari apa lagi? Cari toilet lagi. Padahal sebelumnya itu saya sulit untuk yang namanya berurusan dengan apa ini? BAB saya. Dan saya pulang itu langsung tertidur di rumah. Tidurnya itu tahu dari jam lebih kurang jam 10:30 saya tertidur sampai lewat jam 6 sore. Istri saya tidak bangun saya. Sebelumnya nggak bisa tidur. Sebelumnya kan susah tidur saya. Paling payah tidur sebelumnya. Rupanya saya sudah kena chip mesin dan FIR ini ya bisa tidur. Tertidur saya dalam FIR di waktu pakai FIR itu tertidur kata istri saya. Itulah dia. Jadi besoknya datang lagi 3 kali berturut-turut 3 hari. Tapi saya harus ke Penang, sudah giliran harus ke Penang. Janji dengan dokter Lu di Adventist, di rumah sakit Adventist. Ke sana saya bilang sama Koni, Bu Koni, saya pergi dulu ke Penang karena janji saya dengan dokter harus datang. Besok saya harus konsultasi. Pulang dari Penang saya lanjutkan. Karena paket dibilang Koni harus 10 hari. Nanti yang 7 hari lagi saya pulang dari Penang. Itulah dia. Jadi pulang dari Penang, saya kembali ke Soki. Terus dikasih enzim. Nah ini, jadi selesai paket yang 10 hari, di bersoki di tempat Koni kliniknya itu, sebelum selesai mau pulang, Bu Koni, saya tidak mau lagi datang. Loh kenapa? Kok Bapak begitu? Ini kan baru 1 paket, Bapak terus berobatlah. Saya bilang saya nggak mau lagi. Loh kenapa Pak? Yang betul lah, kenapa Bapak nggak mau datang lagi? Saya bosan nengok kau, Koni. Mulut kau banyak kali cerita. Dia malah ketawa jadinya. Kita ketawa. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi jadinya kalau begitu katanya? Saya mau beli. Apa yang Bapak beli? Ini perangkat Soki ini saya mau beli. Mau pakai sendiri saya di rumah. Saya nggak mau kemari lagi. Betul ya Bapak mau beli.
Saya belum apa sama belum sama Bapak, belum apa namanya? Belum Saran. Hah? Saran. Belum sarankan untuk beli. Tapi Bapak, iya, saya bilang saya bosan datang kemari. Saya mau ibu di sini. Kalau ke rumah, ya saya mau pakai di rumah. Tahu apa yang terjadi? Malamnya dia bawa itu sama saya 3 keping fir. Bawa mesin. Nah, inilah yang saya mau, saya bilang. Tapi ajari saya makainya ya. Nah, itulah mulai saya pakai sendiri di rumah. Saya buat sendiri di rumah. Tapi kurang, saya bilang. Apa yang kurang? Satu lagi tambahnya firnya. Jadi 4 saya dipakai. Itu masih baru-baru mulai saya pakai Shopee. Langsung pakai 4. Karena saya tidak mau kalau tidak tertutup seluruh badan saya. Nah, itu dia. Jadi waktu itu makan minum Ciformula itu satu bungkus itu, satu kotak itu kan 30. Ya. Itu harus saya makan berapa 3 hari. Enzim satu kotak itu kan 63. Enzim 63. Enzim kan 63 keping, 63 saset. keping. Itu harus saya makan enzim 3 hari. 3 hari juga. Ciformula lebih 10 hari mungkin. Jadi itu berlangsung selama 3 bulan. Jadi bayangilah banyaknya kotak yang ada tersusun di rumah itu. Karena enzim sekali 3 hari 1 kotak. Selama 3 bulan itu terus. Tapi habis 3 bulan, insya Allah itulah dia. Diabetes saya turun, drastis turun. Kolesterol saya pun turun. Jadi diabetes saya itu beriring dengan turunnya diabetesnya. Kolesterolnya turun, kolesterol menjadi di bawah 200. Nah itu jadi apapun diabetes saya pun terus turun. Pada 2-3 bulan itu diabetes saya tinggal 200 sekian lah, dari 500 sekian itu. Tapi sekarang, pendekkan cerita, sekarang diabetes saya itu, kalau sekarang kan ke Pinang nggak boleh, nggak dapat. Waktu terakhir ke Pinang saya November yang lalu, November 2 tahun yang lalu sebelum COVID, itu diabetes saya itu 108 tinggal pagi sebelum sarapan. Jadi itu karena makan minum enzim terus, disiplin. Terakhir kan saya minum enzim hanya berapa nih? 6 satu hari. Tidak lagi 27, 6. Ciformula tinggal 3 satu hari. Tapi pada bulan November waktu yang lalu sebelum COVID, diabetes saya itu sebelum sarapan 108 itu dicek di rumah sakit Adventist. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana. Alhamdulillah, memang waktu tinggi pun diabetes saya tidak komplikasi. Jadi sampai sekarang tidak komplikasi. Sampai sekarang. Jadi kalaupun saya sudah alhamdulillah, pun 38 tahun sudah diabetes, masih terjaga tidak komplikasi. Jadi tidak merembet ke jantung, tidak merembet ke ginjal, tidak merembet ke yang lain-lain. Jadi alhamdulillah dapat terkendali dengan hanya menjaga diabetesnya saja. Menjaga diabetes itu saya diet. Nah, memang saya konsultasi dengan dokter gizi di Rumah Sakit Adventist Pinang. Bagaimana cara makan, apa yang boleh dimakan, bagaimana pagi, bagaimana siang, bagaimana malam. Dan sekarang itu sebenarnya saya praktekkan kalau pagi tidak makan nasi. Saya hanya makan roti. Roti tawar 3 slices. Itulah dia dengan kopi, 1 cangkir. Sampai dengan makan siang boleh makan
makan pun dibatasi makan buah atau makan sayur-sayuran aja. Yeah. Apa sayur yang ada saya makan di rumah, atau buah apa yang makan, pisang kayak apa gitu kan, itulah dia makanan saya sehari-hari sekarang. Jadi mudah-mudahan berat saya yang sebelum berobat diabetes itu dulu beratnya 98,6 kilogram neto, maksudnya neto itu hanya pakaian dalam. Nah, sekarang berat saya itu tinggal 72, tapi pakai pakaian 72 kilogram. Nah, jadi tinggi 172 cm. Nah, berat badan 72 kilogram. Umur 82 plus sekian bulan. Wah, luar biasa Pak Apa cukup keterangan saya? Sangat lengkap ya Pak Mahren. Jadi boleh tahu berapa tahun Pak Bapak pakai Shoki berarti kalau dihitung dari 16 tahun. Saya selama mulai kenal Shoki saya tidak pernah absen pakainya, kecuali kalau misalnya pergi ke meninggalkan rumah, maksudnya lagi pergi ke kampung, lagi pergi ke Penang waktu itu kan tentu jadi bawa itu. Tapi setiap hari di rumah saya pakai. 16 tahun Papa pakai Shoki. Jadi dari 2005 sampai dengan sekarang. Yang benar saya bilang, saya dengan pakai Shoki ini. Produk Shoki saya pakai. Saya pakai Power itu 3 jam satu hari sekarang. Pagi saya pakai 1,5 jam, habis sholat subuh. Malam mau tidur saya pakai 1,5 jam lagi. Mau tidur. Itu Power. Kalau Cimesin saya pakai pagi saja sekarang, pagi. Nah, pakai 4 keping. Nah, Ciformula saya minum sekarang 9. Ciformula. Enzim 9 satu hari, mau tidur malam. Ciformula pagi saya minum 3. Nah, itulah dia. Jadi ya kemampuan keuangan juga harus Pak Michael kan nggak bisa banyak-banyak lagi pakai uang, nggak dapat uang lagi sekarang. Udah pensiun 25 tahun. Bagaimana mau dapat duit lagi? Namun saya tetap jaga supaya dapat mengkonsumsinya seberapa bisa sanggup. Dan harus saya jaga diri saya seberapa saya bisa, mampu. Nah, itulah dia.